Oke, dan kita ucapkan sekali lagi buat pemenangnya. Ini grand championnya adalah Mas. Asagi utamanya di kepala bersih Oke. dan ringnya juga bagus rapi. Yang juara 2 ini tentunya sangat istimewa dan tentunya untuk pemenang pemilik ikan RGC. Jadi juara RGC-nya Seribu koi seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi selalu sehat dan ikan koinya tumbuh menyenangkan ya. Nah, pada video konten episode koi kali ini sahabat koi, saya ajak untuk melihat proses penjurian Azukari Asagi yang pertama dari Bikoimat Blitar. Oke, nah seperti apa prosesnya dan siapa saja nanti pemenangnya? Sahabat koi penasaran? Yuk kita lihat ya. Dan kali ini para juri sudah melakukan pemilihan ikan-ikannya. Tuh, ada dari beberapa vet yang disiapkan. Dan tuh, Mas Fahmi juga udah mulai pilih-pilih. Kita lihat dan nanti kita pengen tahu statementnya seperti apa juga nanti. Oke, sahabat koi, sebelum penjurian mungkin kita pengen ngobrol dengan salah satu sesepuh koi yang ada di Blitar. Mungkin saya ngobrolnya di luar penjurian ya sahabat koi, karena pengen tahu utama di ikan koi. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbah Mur. Selamat pagi Mas. Apa kabar hari ini Mbah Mur? Alhamdulillah, alamin, masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan kita ucapkan terima kasih hari ini bisa hadir ke acara penjurian Azukari yang ada di Bikoimat. Mungkin Mbah Mur yang pengen saya tanyakan terkait ini mungkin agak sedikit sejarah ikan koi ya. Terutama di jenis Asagi karena hari ini yang dijuri adalah jenis Asagi. Mbah Mur kalau boleh diceritakan untuk Asagi ini ada berapa varian sih dan seperti apa varian ini, nama-namanya seperti apa saja? Jadi Asagi itu termasuk koi yang paling tua. Jadi koi asal, bukan hasil silangan. Oh, asli. Asli ya. Jadi koi asal, bukan asal koi ya. Bukan asal koi. Koi asal. Asal. Beda dengan soa. Soa itu silsilahnya kan, silsilah aslinya kan Kohaku disilang sama Ki Utsuri. Awal soa itu begitu Mas. Jadi kalau Asagi itu koi asal. Dari zaman dulu sudah seperti itu Mas ya. Dan kalau untuk variannya mungkin lah kalau asli. Ya sebelumnya saya mohon maaf kepada koi lover di Blitar, khususnya di Indonesia pada umumnya. Mohon maaf, saya ini bukan siapa-siapa. Wah, hanya saja saya ini memang suka koi dan mulai piara koi itu awal 1992. Nah, jadi saya walaupun enggak pernah berlangganan majalah mikirin, saya itu sering dikasih teman-teman customer dari Jakarta, dari Surabaya. Jadi untuk menambah pengetahuan saya sendiri. Dan saya awal belajar koi itu bukan dari teman-teman, tapi saya memang mencari buku. Waktu itu buku karangannya kalau nggak salah Heru Susanto. Bahkan saya sampai beli buku itu sampai 6 kali karena setiap habis beli saya baca, ada teman datang dipinjam nggak kembalikan. Itu saya beli buku itu sampai 6 kali kalau nggak salah. Jadi ini kembali ke masalah varian Asagi. Asagi, yeah. Jadi sekali lagi Asagi adalah koi asal. Itu variannya ada 2 awalnya. Yang pertama itu Konjo Asagi. Konjo Asagi. Konjo, jadi pakai Konjo. O.
Konjo ya. Konjo Asagi, Asagi yang menurut saya sejak kecil sudah biru. Nah, kalau besar nanti itu istilahnya diistilahkan jaringnya, atau ada yang istilahkan pupurinya, ada yang istilahkan maksubanya. Nah, itu kelihatan seperti tikar. Oh, lebih rapet atau seperti apa? Ya, birunya. Itu garis batas sisiknya itu seperti tikar itu loh, Mas. Oke. Nah, kalau yang satunya Narumi Asagi. Narumi Asagi. Narumi Asagi masih kecil itu abu-abu keputihan. Nanti mulai tumbuh biru itu titik-titik atau totol-totol. Jadi sampai besar pun itu totol-totol birunya. Tetap seperti itu, ya, biru di atas abu-abu. Oke. Nah, itu. Nah, dengan perkembangan zaman itu untuk mengakomodir pasar, Asagi yang dulunya itu dikatakan kurang bagus, diakomodir itu ada yang menamakan Hi Asagi. Hi Asagi. Atau Asagi yang didominasi warna merah. Tapi jangan salah dengan Akamatsuba. Kalau Akamatsuba adalah anak-anak Asagi yang polos merah full. Jadi itu bedanya Asagi. Jadi Asagi sama Akamatsuba. Jadi ya, akhirnya Asagi yang merahnya naik pun jadi laku. Nah, seperti juga yang dulunya Doitsu Shiro, Doitsu Hi Utsuri. Maaf, walaupun baik dulunya nggak laku, tapi saya usulkan ke Aki itu diadakan karena ada Doitsu A, Doitsu B. Saya usulkan Doitsu B dan Doitsu C. Akhirnya Doitsu Shiro dan Doitsu Hi Utsuri bisa champion yang tadinya nggak bisa ikut lomba. Yang tadinya kalau orang nekat bawa Doitsu Shiro ikut Shiro ya pasti kalah. Nah, sekarang ada kelasnya sendiri kalau untuk di kontes. Itu diakui atau enggak itu saya mengusulkan, walaupun saya enggak pernah doit. Nah, itu akhirnya jadi yang biasa karena doit sowa kan mesti ada Shiro doit, ada doit di Utsuri yang tadinya enggak laku walaupun bagus karena enggak dilombakan, sekarang bisa laku. Nah nih sahabat koi, kita dapat satu masukan lagi, informasi penting buat sahabat koi semua, terutama para penghobi terkait varian-varian Asagi mbah ya. Jadi mungkin nanti sahabat koi mungkin ikan koinya yang seperti apa, terutama di Asaginya ada yang Aka Asagi tadi atau Beni Asagi atau merahnya Asagi tadi, Hi Asagi sahabat koi, itu juga keren juga dan itu salah satu Asagi. Mbah, terima kasih waktunya. Iya. Sama-sama Mas. Jadi perlu dicatat ini yang paling bagus kalau menurut saya itu sampai besar pun itu jarang naik itu Narumi Asagi. Narumi Asagi ya. Oke, yuk sahabatku kita lihat seperti apa proses penjuriannya setelah ini. Nah sahabat koi, pengen tahu statement salah satu juri untuk ikan juaranya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Julius. Iya, selamat pagi koi lovers di Indonesia. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, dan hari ini alhamdulillah selesai untuk penjuriannya. Iya. Dan mungkin saya pengen tahu statement beliau sahabat koi terkait
ikan yang Grand Champion kali ini. Iya, mantap betul sih. Nah, dari sesuai ekspektasi seperti itu ya. Dari looknya seperti apa, Pak Julius? Bagus sih ya. Jadi ideal body shape-nya ya, shining-nya, warna putihnya ya, jaring-jaringnya ya, seperti itu. Pokok sip ya. Oke, kalau ini bisa masuk untuk kontes sudah. Ini bisa dibawa ke kontes ya. Bisa. Berarti kontes terdekat mungkin di Kois nanti, 17 Kois mungkin bisa diajak ke kontes ini. Iya. Ini untuk Oke Green lagi. Oke Green ya. Selamat ya. Nah. Oke Green ya. Nah, kalau dari overall Pak, dari keseluruhan ikan, karena kali ini disupport full juga pakannya dari HNH, terutama di Hiroyuki yang white sanding. Iya. Nah, penampakan ikan kali ini seperti apa kalau dari Iya, Pak? jadi Julius? dari progresnya kan ini warna merahnya ya bisa bertahan, tidak meletik istilahnya kan seperti itu. Warna putihnya juga bagus ya, ideal body shape-nya juga bagus seperti itu. Jadi sudah nggak usah ragu lagi menggunakan Hiroyuki ya. Wet sanding kita mulai dari Harmony dan Hiroyuki ya, karena sudah teruji di berbagai acara Azukari ya, Azukari. mulai dari AKF ya, di Mas Hendy seperti itu, di Astro, saat ini di Koimat ya seperti itu. Nah, jadi sahabat koi, kita tidak hanya untuk grow aja Pak ya, terutama untuk kita uji dengan pakan yang untuk menjaga baik kesehatannya, baik dari sisi warnanya juga ya. Nah, ini sahabat koi bisa lihat hasilnya, dan kita ucapkan selamat kali lagi untuk Grand Championnya, untuk Mas Aziz Oke Green. Selamat dan sukses untuk Oke Green. Oke Green ya. Oke, terima kasih Pak Julius. Ya, terima kasih kembali. Oke, sahabat koi, yuk kita sapa salah satu jurinya juga. Selamat siang Pak Endi. Selamat siang Mas Budi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan tentunya semangat ini. Ya, alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk melihat proses penjurian untuk Azukari, dan jenengan alhamdulillah jadi jurinya juga. Nah, kalau dari overall dari ikan Pak Endi, seperti apa untuk penampakan ikan Asagi kali ini? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada pagi ini bisa menjuri di acara Koimat Azukari Asagi. Ya. Untuk overallnya sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ikannya, Mas Budi. Utamanya di body juga lumayan. Untuk body bagus, dan tentunya untuk penilaian Asagi utamanya di kepala bersih, dan ringnya juga bagus rapi. Yang juara 2 ini tentunya sangat istimewa, dan tentunya untuk pemenang pemilik ikan RGC. Jadi juara RGC-nya atas nama Gus Ali Bali ya. Dan untuk ikannya juga istimewa sekali, Mas Budi. Keren Pak ya. Oke, dan mungkin ini juga bisa jadi tambahan informasi juga Pak ya. Betul. Dengan menggunakan pakan kemarin Hiroyuki yang untuk white sanding sekali ya. Untuk pakannya di spot untuk kali ini kan Hiroyuki, white sanding bagus sekali, dan beninya nggak naik, bertahan, dan untuk bodinya juga bagus. Oke, nah ini tadi sahabat koi statement dan ucapan selamat buat runner up Grand Championnya. Salit. Oke, Pak Hendy, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Budi. Oke, sahabat koi, itu tadi ya proses penjurian dan statement para sesepuh. Oke, dan kita ucapkan sekali lagi buat pemenangnya. Ini Grand Championnya adalah Mas Oke Green Aziz. Itu Grand Championnya ya sahabat koi. Ini penampakan ikannya keren, kepalanya bersih, bodinya juga bagus. Tuh, akarnya juga nggak naik ke atas, masubannya juga rapi banget, pantas dan layak untuk jadi Grand Champion. Dan untuk yang nomor 2, kita ucapkan selamat buat Om Alit. Nih, dari sekian banyak, ini juaranya sahabat koi.
Oke, selamat. Dan untuk yang bisnya nih sahabat koi, pemiliknya Om Rosi. Tuh, keren ya untuk penampakan ikannya, dan kita ucapkan selamat. Nanti piala dan ikannya akan segera kita kirim. Dan untuk best grow-nya Om HS ya. Kita lihat untuk best grow-nya. Oke, ada di sini untuk best grow-nya. Tuh, keren juga sahabat koi. Bodinya juga keren. Shining karena full pakannya disupport oleh Hiroyuki White Shining. Jangan salah sahabat koi, ini kelihatan belum ada merahnya, nanti suatu saat akan muncul ya. Karena biasanya saya lebih suka kayak gini. Jadi ukur segini masih kelihatan polos. Oke, itu tadi untuk proses penjuriannya. Dan sahabat koi penasaran atau pengen ikut untuk acara selanjutnya, sahabat koi tonton terus channel Ebisu. Kita pengen adakan acara-acara yang lainnya juga. Oke, sampai jumpa lagi Mas Fahmi. Sampai jumpa the next event. Oke, the next event ya, kita adakan lagi. Oke, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.